Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan bioetanol berbasis sorghum secara terpadu, yang mana ketergantungan pada bahan bakar fosil ini telah menjadi salah satu penyebab utama dari masalah lingkungan global. Salah satu alternatif energi terbarukan yang memiliki potensi besar adalah dengan pemanfaatannya sebagai bioetanol yang dihasilkan dari berbagai sumber biomasa, termasuk di sini bahan dasarnya adalah sorghum. Sorghum sendiri ini merupakan tanaman serbaguna yang memiliki kemampuan tumbuh di lahan marginal dengan kebutuhan air dan input yang relatif rendah, kemudian keragaman genetiknya besar, kemudian budidayanya mudah dan juga murah, dapat dibudidayakan secara monokultur maupun juga polikultur. Selanjutnya terkait dengan alur pemanfaatan biomasa dari tanaman sorghum manis dalam industri ini berbasis pada bersih dan berkelanjutan atau clean industry, yang mana di sini hampir semua komponen biomasa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri. Jadi semua komponen-komponen yang ada dalam tanaman sorghum ini dimanfaatkan dengan sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya mengenai klaster agroindustri bioetanol terpadu, bahwasanya proses dimulai dari perkebunan sorghum atau lahan sorghum. Kemudian dari lahan ini menghasilkan bahan baku utama berupa biji sorghum dan juga batang sorghum, yang mana biji sorghum ini digunakan untuk keperluan industri pangan ya pada umumnya, sedangkan batang ini diproses lebih lanjut ya. Batang sorghum setelah dipanen ini diperas ya. Kemudian dengan harapan untuk dapat menghasilkan jus sorghum ya. Kemudian jus sorghum ini diolah di pabrik bioetanol dengan kapasitas produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian limbah dari proses bioetanol ini nanti terbagi menjadi dua ya, ada limbah padat dan juga limbah cair. Nah, limbah cair ini digunakan untuk proses pembuatan biogas. Kemudian limbah padat ini biasanya digunakan sebagai kompos ataupun juga pupuk organik. Sehingga dengan adanya efisiensi dalam pemanfaatan limbah dengan baik dari setiap proses ini, harapannya dapat mendukung prinsip ekonomi sirkular dan dapat meminimalkan dampak lingkungan dengan menghasilkan energi terbarukan, pemanfaatan pupuk organik tadi, dan juga berbagai produk yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya proses produksi bioetanol. Dalam gambar ini kami jelaskan bahwasanya proses produksi bioetanol ini dimulai dengan pemilihan bahan baku. Nah, bahan baku ini kemudian dihancurkan menggunakan cruiser untuk memudahkan pengolahan lebih lanjut. Setelah itu bahan yang sudah dihancurkan kemudian digiling dan disaring melalui proses namanya dismill dan screen untuk mendapatkan partikel yang lebih halus dan siap untuk diproses lebih lanjut. Proses selanjutnya di sini ada proses namanya sakarifikasi, di mana bahan yang mengandung pati ini dimasukkan ke dalam cooker yang dipanaskan menggunakan uap dari boiler, kemudian melunakkan bahan dan menghidrolisis pati menjadi gula dengan adanya bantuan enzim amilase. Setelah tahap sakarifikasi, bahan yang sudah terhidrolisis akan masuk ke dalam fermentor, di mana gula yang telah terbentuk akan difermentasi menggunakan ragi dan nutrisi tambahan, biasanya menggunakan urea dan juga NPK untuk mengubahnya menjadi etanol. Kemudian hasil fermentasi berupa campuran cair yang mengandung etanol tadi diproses lebih lanjut di broth tank sebelum masuk ke mass volume untuk proses pemisahan awal etanol melalui proses namanya distilasi.
Selanjutnya campuran yang sudah terpisah akan disaring lagi di rectifier untuk mendapatkan etanol dengan kemurnian yang lebih tinggi. Nah, terakhir pengolahan bioetanol 95% menggunakan bahan baku dari sorghum. Nah, bagan ini menggambarkan bahwasannya proses pengolahan bioetanol dengan kadar 95% yang menggunakan bahan baku dari sorghum ini dimulai dengan tahapan namanya ekstraksi jus sorghum dari batang, kemudian dimasukkan ke dalam brood tank untuk tahapan fermentasi. Kemudian dalam tahapan fermentasi ini dibantu oleh mikroorganisme, yaitu ragi, yang mana ragi ini mampu mengubah gula dalam jus sorghum menjadi etanol, ya, dan juga karbon dioksida. Setelah fermentasi selesai, kemudian campuran dipindahkan ke stripper untuk tahap pemisahan awal. Kemudian proses pemisahan etanol dari air dan sisa bahan lainnya menggunakan prinsip penguapan. Uap etanol yang dihasilkan kemudian diteruskan ke distilator atau tempat pemurnian lebih lanjut, kemudian dilakukan proses untuk meningkatkan konsentrasi etanol hingga mencapai kadar yang diinginkan, yaitu 95%. Kemudian selama proses ini energi panas yang diperlukan dihasilkan dari evaporator yang menggunakan bahan bakar biomasa tadi, ya, seperti limbah dan juga bisa batu bara. Kemudian heat exchanger ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mendaur ulang panas dari proses pemurnian. Limbah dari proses fermentasi dan distilasi ini dikelola melalui sistem pengolahan limbah, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.